Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kita akan mempelajari tentang mantuk dan mafhum, yaitu dalam konteks ilmu usul fikih. Jadi, diharapkan kepada teman-teman untuk menyimak sampai akhir ya, agar mudah dipahami. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi tentang mantuk dan mafhum, kita harus tahu dulu nih, apa sih tujuan kita untuk mempelajari mantuk dan mafhum? Nah, mantuk dan mafhum ini adalah dua cara utama untuk memahami makna dari suatu teks, yaitu ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi. Di mana ini akan memudahkan kita untuk membedakan dalam memahami hukum yang disebutkan secara langsung atau tersurat, maupun yang tidak langsung atau tersirat. Nah, setelah kita tahu apa tujuan kita untuk mempelajari mantuk dan mafhum, mari di sini kita akan membahas tentang mantuk dan mafhum. Yang pertama yaitu tentang mantuk. Mantuk ini adalah berasal dari isim maf'ul yang berasal dari kata natoko yantiqu yang artinya itu adalah berbicara. Jadi mantuk ini adalah sesuatu yang kita ucapkan atau sesuatu yang dibicarakan. Nah, mantuk ini adalah dalam konteks usul fikih yaitu memahami dalil dari makna yang tersurat di dalamnya. Jadi kita memahami atau mengambil hukum sesuai dengan apa yang diucapkan berdasarkan pada bunyi dari dalil tersebut. Nah, mari kita lihat contoh dari mantuk. Di sini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di dalam ayat ini ada kata-kata Kutiba alaikumusiyam, yang artinya itu adalah diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi, berdasarkan dalil ini, kita memahami dalil ini yaitu secara mantuk, yaitu apa yang tertulis. Nah, yang tertulis itu adalah diwajibkan untuk berpuasa. Jadi, kita memahami bahwa puasa itu wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, mantuk ini terbagi menjadi dua, ada mantuk nas dan juga mantuk muawwal. Di mana yang pertama itu adalah mantuk nas. Mantuk nas ini yaitu dalil yang tidak menerima takwil. Takwil ini yaitu pemalingan dari makna. Jadi, kita masuk ke dalam contohnya ya agar bisa mudah dipahami. Nah, contohnya itu dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya dijelaskan bahwa dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Nah, dari dalil ini kita langsung memahami makna dari dalil tersebut secara langsung, tidak perlu memalingkan maknanya. Dimana dapat dipahami bahwa sudah jelas hukum dari sholat dan zakat itu adalah wajib. Jadi kita wajib untuk melaksanakan sholat dan juga menunaikan zakat. Jadi tidak perlu dijelaskan, tidak perlu kita memahami tentang kewajiban sholat dan kewajiban zakat ini kepada pemalingan makna yang lain. Nah, mantuk yang kedua yaitu adalah mantuk mu'awwal. Nah, mantuk mu'awwal ini kebalikan dari mantuk nas yang tadi. Di mana mantuk mu'awwal ini adalah dalil yang harus ditakwil atau dia harus dipalingkan maknanya. Contohnya itu yaitu kullu syai'in halikun illa wajhah. Di mana ada kata wajahahu yang artinya itu adalah wajahnya. Nah, karena Allah itu berbeda dengan makhluknya, jadi wajahahu ini tidak diartikan dengan kata wajahnya, tetapi dipalingkan ke makna lain yaitu zatnya. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang mafhum, di mana jika mantuk adalah memahami dalil secara tersurat, maka mafhum ini yaitu memahami dalil secara tersirat. Jadi, mafhum secara bahasa itu berasal dari isim maf'ul, yaitu dari kata fahima yafhamu, yang artinya adalah paham. Lalu, dalam konteks ilmu usul fikih, mafhum ini yaitu memahami dalil, yaitu ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dari makna yang tersirat dari lafaz dalil tersebut. Nah, mafhum ini terbagi menjadi dua, ada mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh mafhum, di mana terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi, dalam kalimat ini, yaitu dalam kalimat janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan Jadi, pemahaman tersirat atau mafhumnya dari kata tersebut yaitu bahwa
berbuat sejenis berkata atau bahkan lebih dari berkata itu dilarang oleh Allah. Seperti memukul, itu juga dilarang oleh Allah, memukul kepada kedua orang tua, dan juga dilarang memaki orang tua. Nah, itu adalah mafhum dari ayat tersebut. Nah, selanjutnya itu pembagian dari mafhum, di mana mafhum ini terbagi menjadi dua. Ada mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Yang pertama yaitu mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah ini yaitu makna yang dipahami itu sebanding atau lebih kuat dari yang disebutkan di dalam dalil. Dimana contohnya itu dalil tentang berkata kepada orang tua, kan itu adalah haram. Nah, jadi mafhum yang kita pahami dari dalil tersebut bahwa kita juga diharamkan untuk memukul orang tua, meludahi orang tua, apalagi sampai membunuh kedua orang tua kita. Nah, kegiatan dari memukul, meludahi, atau bahkan membunuh itu lebih kuat atau sebanding ataupun lebih kuat malahan dari yang disebutkan di dalam dalil, yaitu berkata kepada orang tua. Lalu pembagian mafhum yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Nah, mafhum mukhalafah ini yaitu makna yang dipahami sebagai kebalikan atau lawan dari yang disebutkan di dalam dalil. Contohnya yaitu, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Jadi, dalam dalil ini dapat kita pahami bahwa ketika kita mabuk, kita tidak boleh mendekati sholat atau tidak boleh melaksanakan sholat. Jadi, mafhum mukhalafah atau kebalikan yang kita pahami dari ayat tersebut yaitu jika kita tidak mabuk atau dalam keadaan sadar, kita boleh untuk melaksanakan sholat. Nah, dari penjelasan materi kita pada hari ini dapat kita pahami bahwa mantuk adalah memahami makna dari yang tersurat, sedangkan mafhum adalah memahami makna dari yang tersirat. Dan mantuk terbagi menjadi dua, ada mantuk nas dan mantuk muawal, sedangkan mafhum juga terbagi menjadi dua, ada mafhum muwafaqah dan juga mafhum mukhalafah. Oke, mungkin sekian untuk hari ini. Jika ada salah kata dan penyampaian, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.